Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kawan-kawan, ataupun para mahasiswa jurusan kemaritiman Prodi Nautika. Pada kesempatan ini, mungkin kita akan flashback kembali terkait stabilitas atau suatu sifat yang kecenderungan sebuah kapal untuk kembali ke posisi atau kedudukan semula setelah mendapat sengit atau kemiringan karena ada dari luar. Presentasi ini saya sengaja ulang kembali terkait beberapa hal supaya eh, kita semua bisa memahami lebih dalam terkait beberapa parameter yang mempengaruhi stabilitas kapal. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu titik-titik stabilitas kapal, di mana dalam titik-titik ini ada titik berat dan titik apung. Kemarin kita sudah bisa sampaikan. Dan di sini di sini kita ada uh, ini baru yaitu uh, center line, yaitu dari G yang bekerja ke bawah yang besarnya sebesar delta yang dipengaruhi oleh berat dari kapal itu sendiri. Di sini ada WL atau waterline. Pertama-tama kita mungkin kenali dulu ada dua variabel atau yang paling besar dalam stabilitas kapal yaitu titik berat kapal atau biasa disebut dengan center of gravity ya. Ataupun disebut juga dengan gaya berat ya. Dan ada lagi namanya titik apung atau center of buoyancy. Titik G atau titik berat adalah titik tangkap dari semua gaya yang bekerja ke bawah yang dipengaruhi oleh berat dari kapal. Letaknya ini tergantung dari pembagian berat di dalam kapal. Kalau kita bayangkan kapal sebagai papan juntik-juntik, posisi titik berat ini seperti poros tengah. Sementara titik B adalah pusat dari gaya apung. Ini titik G, sedangkan untuk titik B itu pusat dari gaya apung yang mendorong kapal ke atas karena uh, kapal menggantikan volume air, yaitu besarnya dipengaruhi oleh kedalaman air, bendaman kapal di dalam air. Sehingga kalau kita ilustrasikan ini adalah bentuk dari lambung kapal yang berbentuk prisma, maka ini adalah waterline-nya, maka titik B itu akan berada di tengah-tengah. Kalau dia berbentuk kotak seperti ini. Kemudian selanjutnya titik-titik stabilitas kapal. Tadi saya sebutkan ada WL, ada waterline ya, yaitu garis air kapal, ada B titik apung kapal tegak, ada WL yaitu garis kapal miring, dan B satu atau B tadi adalah gaya angkat atau gaya apung. Titik apung berpindah dari posisi B ke B1 apabila kapal terjadi kemiringan, yaitu dari sisi tinggi ke sisi yang lebih rendah karena adanya perpindahan baju UAW atau L-owner. Kemudian kalau kapal itu miring, ya titik apung atau titik berat ini juga akan bergeser ke yang lebih rendah karena bagian kapal yang terbenam uh, di air akan berubah ya. Ini sangat penting sekali. Kalau kita bayangkan jika kapal itu berbentuk sebuah balok di atas air saat miring ke kanan, maka bagian kiri juga akan naik sesuai bagian kanan akan masuk ke dalam air, maka bagian kiri akan terapung ke atas air.
Itulah kenapa titik B ini akan berubah dan akan memicu ketidakseimbangan jika tidak ada sistem yang mengembalikan ke posisi semula. Di mana posisi semula ini bisa kita lihat sebagai momen penegak atau reckoning moment, yaitu momen yang akan mengembalikan kapal ke kedudukan tegaknya setelah miring karena gaya dari dua. Perpindahan titik B tadi menyebabkan G dan B tidak satu garis miring lagi. Dan inilah yang muncul suatu konsep penting yang kita sebut tadi momen penegak atau reckoning. Kita bayangkan nilai G dan B membentuk torsi, itu suatu gaya pemutar gitu, yang berusaha mengembalikan kapal ke bentuk ataupun ke posisi tegaknya kembali, di mana garis antara G dan B ini membentuk sudut, ya. Garis antara G dan B ini membentuk sudut akhirnya, G berubah menjadi Z ini, dan B posisinya juga membentuk sudut. Terus yang mana sudut ini menjadi lengan penegak. Dalam artian jika semakin besar nilai GZ ini, maka semakin besar pula kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula. Terus selanjutnya kita masuk ke persamaannya yang bisa kita lihat. Bila ditarik sebuah garis tegak lurus terhadap garis gaya yang melalui, maka di posisi Z tadi, maka GZ ini disebut dengan momen penegak. Hitung dengan cara mengalihkan delta ataupun volume kapal yang tercelup dikali GZ atau lengannya. Kita masuk ke metasentris atau disebut metasentrum, atau juga disebut dengan titik pusat massa atau metasenter, ya. Sebuah titik yang cukup penting untuk menentukan apakah kapal ini stabil atau tidak, yaitu melalui titik metasentrum atau metasentrik. Ini adalah titik potong antara garis vertikal dari B ketika kapal miring dengan garis vertikal awalnya, ya. Jadi titik ini adalah titik ketemu ketika posisi B itu berubah. Yang semula gaya angkatnya berada di sini ketika dia belum oleng, kemudian ketika dia miring maka dia akan berubah ke sini. Karena apa? Nilai B ini dipengaruhi oleh volume lambung kapal yang tercelup, sehingga ketika posisi berubah maka posisi titiknya juga akan berubah. Seperti itu. Pada sudut singkat yang kecil, maka nilai M itu berpotongan dengan center line. Yang garis gaya bekerja melalui titik apung kapal atau B, dan pada saat sudut sangat kecil itu perbedaan letak M masih sangat kecil sehingga masih dianggap nilainya tetap nilai M. Namun yang paling penting di sini adalah selama titik G berada di bawah titik M, maka kapal dalam kondisi aman. Namun kalau ketika G sampai lebih tinggi dari M, maka kapal sudah tidak stabil lagi. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam stabilitas. Yang pertama itu ada stabilitas positif atau stable equilibrium. Ialah keadaan di mana titik G berada di bawah titik M. Bila kapal menyengit, maka timbullah sebuah momen penegak yang akan mengembalikan kapal ke kedudukan tegaknya kembali. Kemudian ada stabilitas netral atau natural equilibrium, yaitu keadaan di mana titik B berimpit dengan titik M.
Bila kapal meninggi karena gaya dari luar, tidak terdapat momen penegak maupun momen penerus, maka kapal akan tetap miring dengan sudut sengit yang sama. Sebabnya ya letak titik G yang terlalu tinggi dan juga karena terlalu banyak konsentrasi berat ataupun muatan di bagian atas kapal. Nah, di sini uh, nilai G sejajar atau setitik dengan M. Namun ini alam artinya ketika kapal ini sudah miring seperti ini, dia akan terus tetap miring dan tidak bisa kembali ke posisi semula. Yang terakhir itu terkait stabilitas negatif atau unstable equilibrium, ialah keadaan di mana titik G berada di atas titik M. Bila kapal miring karena gaya dari luar, maka timbullah sebuah momen yang dinamakan momen penerus atau capsizing moment atau healing moment, sehingga kapal akan bertambah. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, maka gaya yang muncul ke atas ini akan menyebabkan posisi kapal terbalik, ya. Jadi seolah-olah akan terjadi roll karena posisinya seperti ini. Nilai G-nya lebih besar, G ini akan cenderung memutar ke bawah, kan karena G memberikan gaya menuju ke pusat gravitasi ataupun menuju ke pusat bumi ke bawah, gitu. Pusat G ini akan menarik ke bawah sehingga akan terjadi roll perputaran yang menyebabkan posisi atas kapal terbalik menjadi ke bawah. Kemudian ada namanya kapal besar atau kapal kaku, ya. Ialah sebuah kapal dengan stabilitas positif, hanya saja nilai GM atau titik G ke titik M-nya disebut dengan 3 meter sentimeter terlalu kecil, sehingga momen penegaknya juga kecil. Jadi bila kapal ini menyinyit karena gaya dari luar, maka kembali ke kedudukan tegak sangat lambat, sehingga ini menyebabkan olengan menjadi lambat sekali. Yang salah satu penyebabnya adalah karena banyak konsentrasi berat atau muatan di atas bagian atas kapal. Nah, bahayanya ini ketika keadaan cuaca buruk, mungkin kapal akan terbalik karena proses dari lengan pemulihnya yang lambat atau kecil. Cara mengatasinya itu mengisi tangki di bagian bawah agar titik berat turun ke bawah, dan atau juga bisa memindahkan muatan dari atas kapal ke bawah. Satu dari dua ini mempunyai tujuan untuk menurunkan letak titik G supaya GM-nya menjadi lebih besar. Idealnya kita itu harus bisa mengatur agar GM tidak terlalu besar atau kecil. Tujuannya adalah agar stabilitas cukup tapi tetap nyaman. Kapal kaku atau stiff ini adalah sebuah kapal dengan stabilitas positif juga. Hanya saja nilai GM-nya terlalu besar juga, sehingga momen penegaknya juga terlalu besar. Bila kapal ini karena gaya dari luar, kembalinya kedudukan tegak cepat sekali, sehingga oleh kapal cepat dan menyentak. Nah, jadi kalau misalnya kapal itu kondisi miring, kembalinya itu cepat, sehingga goyangan kapal akan mengayun beberapa. Nah, ini juga tidak nyaman. Salah satu kerugiannya itu masalah kenyamanan di atas kapal. Merusak konstruksi kapal karena pergerakan terlalu cepat, sehingga salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengosongkan tangki-tangki dasar berganda dan memindahkan muatan dari bawah ke atas. Tujuannya adalah sama, agar menaikkan titik G, agar GM-nya menjadi lebih kecil, agar untuk menghindari kapal kaku ini, kapal langsar ini, perlu diatur sedemikian rupa. Selanjutnya itu stabilitas awal atau lengan penegak. Kita juga punya istilah, ya, stabilitas awal, yaitu kondisi saat kapal miring
pada sudut kecil di bawah 10 sampai 15 derajat. Ini sebetulnya tergantung dalam bentuk kapalnya ya. Dalam kondisi ini posisi BPM dianggap tidak berubah. Dari sini akan muncul istilah GM atau jarak vertikal dari titik G ke titik M sebagai parameter penting dalam menentukan atau menilai stabilitas sebuah kapal. Jika dia masih dalam uh, kondisi yang mungkin bila G berada di bawah M maka positif, sama seperti tadi jika dia berada di atas maka negatif. Oke, kita selanjutnya akan lihat hubungan antara GZ dan GM. GM dan GZ ini seperti dua saudara kembar ya dalam penentuan stabilitas kapal karena GM ini merepresentasikan ukuran geometris sedangkan GZ-nya itu efek praktis. Artinya seberapa besar momen penegak yang bisa timbul. Semakin besar GM, sebetulnya semakin besar potensi GZ. Makin besar pula kemampuan kapal untuk melawan oleh. Coba selanjutnya dari rumus-rumus yang ada ini, nilai GZ per GM itu merupakan sin beta. Sehingga GZ itu adalah GM sin beta. Momen penegaknya adalah uh, volume dari lambung kapal tersebut dikali GZ sehingga momen penegak itu dapat dihitung dengan volume dikali GM dikali sin beta. GM dan GZ dapat dijadikan sebuah ukuran stabilitas sebuah kapal yang merupakan fungsi dari GZ. Baik itu, selanjutnya kita menghitung KG. Gimana kalau menghitung KG ya ini? Nilai KG untuk kapal kosong diperoleh dari percobaan stabilitas atau inclining experiment, di mana momen-momen itu dihitung terhadap bidang lunas kapal. Letak titik berat suatu bobot kapal itu disebut dengan vertical center of gravity atau VCG atau biasa sebenarnya kita menyebut KG ya. Itu dihitung dari jumlahnya momen dan jumlah total dari berat yang ada di atas kapal. Sebagai contoh, displacement sebuah kapal ialah 800 ton dengan KG-nya 7 meter dari lunas, dimuat 600 ton dengan titik berat 5 meter di atas lunas, kemudian 800 ton dengan tinggi berat 1 m di atas lunas, 1.200 ton dengan titik berat 3,3 meter di atas lunas. Kemudian dibongkar sekian, berapakah nilai KG kapal setelah bongkar muat? Maka yang pertama itu mengalihkan berat dengan disiplin. Itu atau dikalikan dengan KG. Kalau dikali KG semuanya didapat, maka beratnya diperoleh 8.400 itu berat totalnya. DCG atau KG-nya itu juga sama, dikalikan sehingga diperoleh 58,195 untuk momen. Sehingga KG itu dihitung dengan cara membagi total momen dibagi dengan berat. Itu 6,93 dari lunas kapal. Oke, selanjutnya ini latihan, silakan dikerjakan. Untuk soal-soal latihan ini akan saya tampilkan nanti di bawah. Silakan Anda semua mengerjakan dan dikumpulkan pada link pertemuan akan datang. Terima kasih atas perhatian. Saya cukupkan. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari dan saya lampirkan juga bahan materi yang saya dapatkan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.